Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kali ini kita akan belajar matematika. Nah, di semester 1 ini di kelas 8, bab pertamanya itu adalah pola bilangan. Nah, jadi sebelum kita mulai, diharapkan kalian menyiapkan buku pelajaran dan buku tulisnya ya. Nanti disimak videonya baik-baik, dicatat yang pentingnya ya, jangan sampai tidak dicatat atau tidak diperhatikan. Nah, dan lebih baik lagi, sambil menyimak video ini kalian nontonnya dengan posisi duduk, jangan tiduran. Oke? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, siap semua? Oke, Itu ya. Jadi dua-dua barisan ini memiliki pola khusus gitu ya. Kalau yang aritmatika suku sesudahnya berikutnya adalah suku sebelumnya dijumlahkan gitu ya. Kalau yang geometri, nah ini adalah nanti suku berikutnya dikalikan dengan suku sebelumnya gitu ya, dikalikan dengan nilai tertentu. Contohnya gimana nih Kak? Nih contohnya misalkan gini, Kakak punya angka 2 jadi 6. Nah ini kan kita kalikan 3 gitu ya. 6 dikali menjadi 18 juga dikalikan 3 gitu. 18 menjadi 54 juga dikalikan 3. Nah ini adalah ada barisan geometri dengan pengali 3 gitu ya. Atau bisa juga dari pecahan. Nah dari 1/8 jadi 1/4 ini dikalikan 2. 1/4 jadi setengah jadi dikalikan 2 lagi gitu kan. Ini dikalikan 2 lagi. Ini dikalikan 2 lagi gitu ya. Polanya tetap selalu dikali 2. Atau dibagi, misalnya dibagi 2. Nah ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2 gitu misalnya. Nah, ini dibagi 2. Dan seterusnya berarti ini jadi 12,5 gitu ya. Dibagi 2 lagi berarti menjadi 6,75 gitu. Dan seterusnya 6,25 dan seterusnya. Bisa juga dibagi 3. Nah, ini sebenarnya bisa kita bilang dibagi 2 atau ini sebenarnya kita kali dengan setengah. Nah, dikali setengah ya. Ini artinya dikali setengah. Yang ini artinya dikali sepertiga nih. Ini dikali sepertiga. 3 dikali sepertiga ya 1. 1 dikali sepertiga ya sepertiga gitu ya. Nah, ini dikali sepertiga. Oke, semua berlaku dengan pola yang sama, makanya kita sebut pola bilangan. Nah, jadi terus yang bedain apa nih Kak? Ya pasti rumusnya beda dong ya. Kalau kemarin kita punya di aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali B gitu ya. Kalau di barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R. Nah, ini ada rasio pangkat N min 1. Nah, kalau deret sama ya seperti aritmatika. Kalau deret itu hanya jumlah-jumlah gitu ya. Nah nanti kita akan bertemu dua rumus. Kak bedanya apa nih rumus yang pertama dan rumus yang kedua, yang kuning dan yang biru apa? Nah kalau yang kuning ini kita pakai untuk nilai R. Nah ini untuk nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Nah ini berarti kalian mesti ini. Dia harus lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Jadi harus lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama 1. Jadi misalkan R-nya 2. Misalnya R-nya 3/2. Nah ini boleh nih ya. Atau R-nya -2 atau R-nya -3/2. Nah seperti itu. Nah apa bedanya Kak dengan yang ini? Nah yang ini untuk ya R-nya itu antara min 1 dan 1. Tapi tidak boleh 0 tentunya ya. R tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita ketemu R-nya yang setengah, sepertiga, misalkan 1/4, 1/5 atau negatif setengah, negatif sepertiga gitu ya. Nah kita pakai rumusnya yang ini gitu. Nah itu tadi A tetap sama suku pertama, UN suku ke N, SN jumlah N suku pertama. Yang kita baru ketemu baru adalah R. Nah ini adalah R adalah rasio ya, rasio. Nah dalam menyelesaikan soal-soal barisan dan deret geometri tetap sama seperti yang aritmatika. Kalau aritmatika kita selalu mencari nilai A, N, dan B gitu ya. Nah kalau di aritmatika, kalau di geometri kita selalu mencari nilai A, N, dan R. Nah ini harus tahu. Kalau kita tahu ini pasti kita bisa kerjakan. Oke ya.
Contoh, misalkan kakak punya barisan geometri seperti ini. Berapakah suku 10 gitu ya. Carilah jumlah 8 suku pertama. Maka yang kita pertama kali cari adalah A-nya berapa ya? Oh, A-nya ini 1/4 gitu. R-nya berapa nih? Coba kita teliti dari sini ke sini. Oh, dikali 2 kak. Berarti R-nya 2. Ya. Ditanya, nah ini pertanyaan yang A adalah U10. Yaudah, berarti tinggal masukin rumus aja. Berarti A-nya 1/4 dikalikan R-nya. Nah, itu adalah 2. 2 dipangkatin N-nya adalah 10 dikurang 1 gitu ya. Atau ini 1/4 dikali 2 pangkat 9. Nah, kak hitungnya gimana nih kak? Nah, ingat ya kalau ngitung begini jangan dicari 2 pangkat 9 berapa sebagi 4. Kita manfaatin pangkat. Jadi kalau 1/4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Dikali 2 pangkat 9. Nah, ini baru dicoret nih. Jadi 2 pangkat 7 nih. Nah, ini baru dihitung. Jadi berapa? Misalkan kalau 2 pangkat 5 itu 32, berarti 2 pangkat 6, 64, berarti 128 gitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan B ini kebalikannya. Sekarang kita tahu nih, UN, nah ini yang B. Kalau yang B itu, kita tahu UN-nya. Nah, UN-nya adalah 512, ditanya N-nya berapa nih? Suku ke berapa kah? Berarti N-nya berapa gitu ya. Berarti kita langsung aja 512 sama dengan rumus UN tadi apa sih? A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, 512 sama dengan A-nya itu tadi 1/4 dikalikan R pangkat N min 1. Nah, ini gimana nih kak caranya nih? Ya udah, tetap kita pasti pengennya kita jadikan pangkat gitu ya, bilangan pangkat. 512 itu 2 pangkat berapa sih? Oh, ini 2 pangkat 9 ya kak. Ya, 2 pangkat 9 ya. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Terus yang ini gimana kak? Biarin aja dulu. R, N, min 1 gitu ya. Berarti ini kalau kakak pindah ke sini, dikali jadi 2 pangkat 11 gitu ya. Sama dengan R pangkat N min 1. Nah, R-nya tadi kita tahu ya. Oh, R-nya 2 nih. R-nya 2. Berarti bisa kita ganti nih R-nya. Berarti ini 2. Oke ya. Sekarang 2 sama 2 udah sama. Maka ini artinya kita bisa lihat pangkatnya nih. Nah, bukan 2-nya dicoret ya. Kita lihat pangkatnya. Dimana 11 sama dengan N dikurang 1. Nah, berarti N-nya adalah 12 gitu ya. Oke, nah sekarang yang pertanyaan berikutnya adalah carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, berarti ditanya adalah S8. Ya udah tinggal masukin rumusnya aja karena R-nya 2, kita pakai yang ini ya, yang atas ya. Nah, ini adalah berarti 1/4. Nah, R-nya 2, N-nya itu 8 dikurang 1. Nah, per berapa nih? R kurang 1 berarti 2 dikurang 1 gitu ya. Tinggal masukin rumus yang ini aja. Berarti ini 1/4. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1. Nah, hati-hati ya kalau ini dipangkatin dulu baru dikurang. Kalau yang rumus UN pangkatnya dikurangi dulu baru dikerjakan pangkatnya. Ya. Dibagi 1. Nah, ini berarti 1/4 dikali 255. Udah tinggal dihitung deh sekarang. 255 dibagi 4. Berarti ini 6, 24, 15, berarti 3. Berarti ini adalah 63, 3/4 gitu ya. Wajar ada pecahannya karena kita start aja udah dari pecahan. Oke, jadi seperti itu ya, gampang ya. Tinggal kita masukin rumus aja. Nah, ini contoh lagi kalau pengalinya adalah pecahan gitu ya. Ini kalau kita lihat ini dibagi 5 boleh, kita pasti kepikirnya dibagi 5, tapi kita selalu tulisnya dikali 1/5. Nah, jadi kita punya nih A-nya itu 25, R-nya itu adalah 1/5 gitu ya. A-nya 25, R-nya 1/5. Oke, sekarang yang ditanya adalah U8. U8, ini pertanyaan A ya, U8. U8 berarti nggak masuk rumus saja. A-nya 25, R-nya 1/5 gitu ya. Dipangkatin. Nah, ini dipangkatin N-1 berarti 8 dikurang 1. 25, nah ini ada hubungannya. Berarti kakak langsung aja ganti ini jadi 5 pangkat 2 gitu ya. Dikali 1 per 5 pangkat 7. Oke ya. Nah, ini berarti 5 pangkat 2 dikali 1 per 5 pangkat 7. Nah, ini boleh kita coret nih. Nah, gitu ya. U8 nya bisa boleh kita coret nih. Ini berarti 5 gitu ya. Jadi 1/5 pangkat 5. Oke. Langsung aja nih kita hitung nih. 1/5 pangkat 5. 5 pangkat 5 berapa ya? 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 3 125.
5 pangkat 4, 625. Nah, 5 pangkat 5 itu adalah 3125. Artinya U8 adalah 1/3125. Nah, ya, jadi memang agak rumit pecahannya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau tentukan suku kelima, jumlah suku kelima? Nah, sama aja. Berarti yang B, nah ini yang B, ditanya adalah S5. Nah, kita masukin rumus. Karena R-nya 1/5, kita pakainya yang ini ya. Nah, berarti ini A-nya 25. 1 min R, nah 1 dikurang R-nya 1/5 dipangkatin 5 ya. Per 1 dikurang 1/5. Oke. Makanya 25 dikali 1 dikurang 1/5 pangkat 5. Waduh, susah ya. Per 4/5 ya. Oke. Nah, ini gimana nih Kang hitungnya? Kok susah banget ya? Kita ngitungnya mesti cerdas gitu ya. Berarti ini sesuatu di atas dibagi 4/5. Berarti ini boleh kakak tulis di sebelah sini dikali 5/4. Oke ya. Oke, kakak ubah warnanya supaya nggak bingung. Nah, berarti tinggal 25 dikalikan dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 kakak tulisnya ya. Ini 1 dikurang 1/5 pangkat 5 dibagi 4. Oke ya. Toya dapat dari mana ya? 4 kan ke bawah. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini 5 pangkat 5 dikalikan masuk ke sini. Itu berarti 5 pangkat 3 gitu ya. Dikurang, ini dikalikan ini. Tinggal 1/5 pangkat 2. Oh bisa Kak? Karena 5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 5 dibagi 4 ya. Nah, 5 pangkat 3 tadi 125 dikurang 1/25 dibagi 4. Ribet nih memang nih. Nah, yuk coba kita hitung aja ya. Berarti 125 dibagi 4 ini bagi ini kalau mau gampang gitu. Oke ya. 125 bagi 4 berapa ya? 125 dibagi 4. Nah, ini berarti 30. 12 gitu ya. Oh, ini habis berarti 31. 4. Satu lagi. Berarti ini 2 gitu ya. Di sini ya. 8. Nah. Oke, 5. 31,25. Berarti ini 31,25 dikurang 1/25 dibagi 4 berarti 1/100 nih. Nah, ini berarti 31,25 dikurang 0,01. Nah, hasilnya berarti 31,24. Nah, ternyata jumlah 5 suku pertama dari bilangan ini adalah 31,24. Ya, memang agak sedikit rumit angkanya kalau jumlah-jumlah, apalagi kalau yang pengalinya adalah bilangan yang pecahan ya, 1/5, setengah dan sebagainya. Nah, ini soal berikutnya. Biasanya kalau di ulangan, selain ada soal-soal standar masuk rumus, ya biasa dibalik dikit ya. Sebenarnya di soal yang pertama kita udah ketemu, jadi sebenarnya gampang aja nih. Kalau UN, UN-nya dia bilang 937. Yaudah kita lihat aja rumus UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. UN-nya 9375. A-nya 3, R-nya 5. Nah, N min 1. Oke, beresin dulu A-nya. 937 bagi 3, ini 3125 sama dengan 5 pangkat N kurang 1 gitu ya. Kita mesti bikin 3125 nya jadi 5 pangkat berapa nih? Oke, tadi 3125 itu kita sudah punya 5 pangkat 5. Nah, ini 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat N dikurang 1 gitu ya. Kalau udah sama, kita tinggal ambil pangkatnya aja. Nah, kita tinggal ambil pangkatnya saja, berarti 5 sama dengan N dikurang 1. Berarti N-nya adalah 6. Berarti dapat nih jawabannya 6. Ya, ini soal-soalan dibalik-balik. Contoh lagi, misalkan kita punya R-nya setengah, N-nya 10, UN-nya 1/8. Berarti sama aja nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 gitu ya. UN-nya 1/8. A-nya, A-nya nggak tahu nih, justru A-nya yang tanya. R-nya setengah, nah, N-nya 10. Berarti ini 10 kurang 1, setengah pangkat 9. Gitu ya. Oh, berarti ini tinggal kita jadiin aja nih. Jadi semua kita jadikan 2 pangkat berapa gitu ya. Oke, berarti ini 1/8 sama dengan A dikali 1/2 pangkat 9. 1/8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3.
Jadi 2 pangkat 3. Ya. Sehingga kalau kita hitung A-nya, nah ini adalah 1 per 2 pangkat 3 dibagi 1 per 2 pangkat 9, berarti dikali ya. 2 pangkat 9 per 1. Saya dapat nih, berarti ini 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, artinya A-nya adalah 64. Oke, jadi soal yang ini adalah soal-soal standar. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja. Kalau soal ini dibalik. Jadi kita tahu UN-nya, kita cari A-nya atau kita cari N-nya. Nah, bisa juga kita dikasih tahu SN-nya. Nah, terus ditentukan nih, suruh tentukan rasio deret tersebut dan juga suku kelimanya. Tentunya kita juga butuh A-nya gitu ya. Nah, yang kita perlu ingat SN itu, nah ingat lagi ya, di aritmatika juga ada soal seperti ini. Kalau S1 ini berarti U1. Kalau S2 ini berarti ingat ya, U1 tambah U2 gitu ya. Nah, yaudah berarti kita sekarang masukin aja nih, berarti S1 sama dengan 2 kali 3, 2 pangkat 3 dikurang 1. Artinya nih 7 ya, 8 dikurang 7. Kalau S2 berarti S2 2 pangkat 6 karena N-nya 2 gitu ya. Kita ganti dikurang 1. Berarti ini tadi 64, 2 pangkat 6 ini 64 dikurang 1, 63. Oke. Dari sini kita tahu nih, oh ini berarti ini U1 nih, atau ini adalah A-nya ya. Oke. Ini berarti U1 ditambah U2. Oh Kak, U1-nya kita sudah tahu, U1-nya 7. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau U2-nya itu adalah berapa tuh? 63 kurang 7 berarti 56. Oke. Nah, Kak, sekarang gimana kita cari bedanya, Kak ya? Cari rasionya, cari R-nya. Nah, kalau ingat nggak kalau misalkan di barisan aritmatika, kalau kita punya U2 dikurang U1, kita bisa dapat beda. Nah, kalau di barisan geometri sekarang sedikit berbeda. Karena kita pengalian, nah jadinya untuk mencari R-nya, nah ini kita kakak begini, U2 dibagi U1. Ini adalah R. Ya. U2-nya berapa? 56 dibagi U1-nya itu 7 sama dengan R. Kita dapat nih, berarti R-nya adalah 8. Nah, R-nya dapat, A-nya udah dapat ya, 7. Nah, kita bisa dapat suku kelimanya, U5. Berarti A-nya 7 dikali R 8, N-nya berapa? 5 dikurang 1 ya. Berarti 7 dikali 8 pangkat 4. Di 8 pangkat 4 berapa ya? 64. 8 pangkat 2 itu 64. Atau gini, biar gampang begini. Oh, ini berarti kalau 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, ini berarti 2 pangkat 12. Ya, 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Nah, berarti 2 pangkat 11 dikali 2 lagi itu berarti 2048. Berarti 2 pangkat 12 itu berarti 4096. Berarti ini 7 dikali 4096. Nah, baru kita hitung nih. 4096 dikalikan 7. 6 kali 7 itu berarti 2, 4. 9 kali 7, 63. 7, 6. Ini 0, 6. 4 kali 7 itu berarti 28. 2867. 672. Nah, ini jawabannya. U5-nya 28672. Kok besar, Kak? Ya, iya dong. A-nya 8, setiap suku berikutnya dikali dengan 8. Pasti di belakangnya besar banget. Nah, jadi kira-kira seperti itu barisan dan deret. Nah, seperti di barisan dan deret aritmatika, rumus yang dipakai pasti ya karena dia deret geometri ya rumus-rumus barisan dan deret geometri gitu ya. Nah, kakak mengingatkan lagi kalau rumus SN yang ini, ya ini untuk R-nya yang lebih besar dari 1 atau R lebih kecil dari min 1. Ya, jadi misalkan 3/2 atau bilangan bulat 3, 4, min 4. Nah, dipakai ini. Kalau ini adalah untuk yang R-nya, nah ini antara min 1 dan 1 tapi tidak boleh 0, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal cerita ada beberapa langkah yang kakak sarankan. Yang pertama kita menulis urutan atau pemisalan dari soal gitu ya. Dan juga persamaan. Nah, biasa jadi 1 nih. Bisa jadi 1 biasanya. Kemudian kita mencari nilai A dan R. Jadi kalau di barisan aritmatika kita selalu mencari nilai A dan B. Kalau di sini kita selalu mencari nilai A dan R. Kita bisa menemukan A dan R-nya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan tentang barisan dan deret geometrinya. Oke ya. Oke, kita coba aja. Nah, ini soal yang pertama. Ini suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut ada 27 dan 3. Jika rasio barisan ini tentukan positif, tentukan rasio suku pertama.
kemudian suku ke N, dan suku ke 9. Gitu ya. Oke, berarti dari soal kita lihat nih, kita bikin pemisalannya dari soalnya apa nih, suku ketiga. Oh, suku ketiga itu U3. Oh, U3 itu adalah 27. Suku kelima, U5, nah itu adalah 3. Nah, kita bikin persamaannya. Bikin persamaan dari mana? Biasa kita bikin dari sini nih. Dari rumus-rumus ini. Oh, ini U3. Oh, U3 itu berarti A dikali R, N-nya 3 dikurangi 1, berarti 2. Ya, sama dengan 27. U5 berarti ini A dikali R pangkat 4. Dari mana, Kak? 5. Nih, 5, N-nya 5 gitu ya. Dikurangi 1. Sehingga sama dengan 3. Nah, kalau di aritmatika biasanya kita mainnya kurang-kurangin nih. Misalnya ketemu soal seperti ini, U5 kurang U3, nanti bisa dapat A dan B-nya. Tapi kalau di barisan dan deret geometri, di soal cerita, biasanya kita mainnya bagi. Nah, jadi kalau di aritmatika kita mainnya kurang, geometri kita mainnya bagi. Gimana sih, Kak, dibagi? Nah, dibagi nih. Besar itu dibagi dengan kecil. Berarti U5 dibagi U3. A kali R pangkat 4 dibagi A kali R pangkat 2 sama dengan angkanya juga kita bagi. 3 bagi 27. Nanti ini bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret jadi 2. Nah, ini R pangkat 2 sama dengan 1/9. Atau R-nya adalah akar dari 1/9 ya. Ini jawabannya bisa 2 nih. Bisa 1/3. Bisa minus 1/3. Nah, terus kita ambil yang mana, Kak? Bisa 1/3, bisa minus 1/3 nih. Kita lihat di soal. Kalau tidak ditentukan, memang kita harus cari. Jadi kalau R-nya 1/3 gitu ya, kita cari nih. Oh, ini A-nya berapa ya? Kalau R-nya min 1/3, kita cari nih A-nya berapa gitu ya. Kita cari. Terus suku ke 9 kita cari dua-duanya. Tapi kalau di soal sudah dikasih tahu nih, ditentukan positif, berarti kita cari ini aja. Kita cari A-nya pakai yang mana? Terserah, mau pakai yang U3 atau U5 boleh. Nah, kakak pakai yang U3, jadi misalkan A-nya kita belum tahu. R-nya 1/3 dikuadratin sama dengan 27, gitu ya. Berarti ini A-nya. Nah, ini berarti A dikali 1/3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 3 ya. Nah, ini A-nya sama dengan 3 pangkat 5. Gitu ya. Atau kalau memang mau ditulis, boleh 3 pangkat 5 tuh berapa ya? 3 pangkat 4, 81 dikali 3. Nah, berarti ini 243. Boleh. Boleh banget. Tapi kakak biarin 3 pangkat 5, kenapa? Siapa tahu kepake gitu ya. 3 pangkat 5-nya. Oke. Sekarang kita cari rumus suku ke N. Nah, berarti UN sama dengan, kalau kita sudah masukkan angkanya, berarti 243 dikali 1/3 pangkat N min 1. Suku ke 9 berarti N-nya 9. Gitu ya. Berarti ini, tadi 3 pangkat 5, kakak pakai 3 pangkat 5 aja. Kali 1/3, N pangkat 1 berarti pangkat 8. Nah, ini 3 pangkat 5 dikali 1/3 pangkat 8. Nah, itulah gunanya. Kenapa kakak tulisnya pangkat 5? Nah, jadi kita punya tinggal 1/3 pangkat 3. Atau 1/27. Oke, dapat jawabannya. Jadi kalau kita bisa cari A dan R-nya, kita bisa cari jawabannya. Ya. Nah, kita ke soal berikutnya. Sekarang sebuah deret geometri terdiri dari 8 suku. Jumlah 3 suku pertama adalah 210 dan jumlah 3 suku terakhir 6720. Tentukan rasio dan suku pertamanya, jumlah dan deret barisan tersebut. Gitu ya, jumlah beret barisan geometri tersebut. Oke ya, nah sekarang kita bikin pemisalannya, kita baca soalnya. Jumlah 3 suku pertama berarti ada U1 tambah U2 tambah U3 gitu ya, sama dengan 210. Sebetulnya bisa nih kita pakai SN, S3, tapi kakak nggak pakai dulu. Kenapa? Karena kakak nggak tahu nih pakai S yang atas apa yang bawah ya. Karena kita nggak tahu R-nya positif, negatif, pecahan. Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadinya kita pakainya U1 tambah U2 tambah U3. Nah, kemudian kalau jumlah 3 suku terakhir, berarti karena 8 suku, pasti U8. Biar nggak salah gini, 8 suku, 3 suku terakhir, berarti U8. Tambah U7, tambah U6. Ya, 4 suku, U8, U7, U6, U5 gitu, boleh. Sama dengan 6720. Oke. Ini permisalannya. Persamaannya gimana, Kak? Ya udah, kita masukkan nih. Kalau U1 tuh apa sih? Oh, U1 tuh A. Dapat dari mana, Kak? A dikali R itu 0, R hilang ya. Tambah A dikali R, tambah A kali R pangkat 2. Kok pangkat 2, Kak? U-nya N-nya 3, 3 dikurang 1, 2 gitu ya. 210. Ini berarti A kali R pangkat 5 gitu ya. Tambah A kali R pangkat 6, tambah A kali R pangkat 8 sama dengan 6720 ya.
Seperti yang tadi, kita bagi besar bagi kecil. Besar ya pasti yang U8 gitu ya. Bukan besar angkanya ya, besarnya yang U8-nya gitu ya. Berarti ini A kali R pangkat 5 tambah A kali R pangkat 6 tambah A kali R pangkat 8 dibagi A dikali A kali R ditambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 sama dengan 6720 dibagi 210. Oke ya, ini pastikan kita kecilin nih dapatnya berapa gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini ada AR tapi ada plus-plus, gimana kayak cara membaginya gitu ya. Nah kalau teman-teman sudah pernah belajar aljabar, ini bisa difaktorkan. Kenapa? Karena ada A-nya sama nih. Gitu ya. Ada R-nya, pangkatnya, R-nya sama semua, cuma ada beda pangkat aja. Berarti yang atas kita bisa faktorkan A kali R pangkat terkecil, 5. Jadi yang sama kita keluarkan. Sisanya, ini tinggal dibagi. Oh ini 1. Ditambah, ini bagi ini. Sisanya tinggal R aja Kak. Ini bagi ini, sisanya tinggal R kuadrat. Ya. Ini Kak keluarin A-nya. Nah 1. Tambah R kuadrat. Nah ini coba kita bagi ya, 670 bagi 21. 672 dibagi 21, 3, 63, ini 42, oh 32. Nah 32 nih, oke. Nah ini berarti bisa dicoret. Nah ini bisa dicoret, sehingga dapat R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R-nya adalah akar 32, akar pangkat 5 dari 32. Nanti dapat nih 2. Dapat dari mana Kak? 32-nya coba kita bikin pound faktornya. Bisa jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Ini adalah akar 5 dari 2 pangkat 5 gitu. Nah R udah dapat, berarti kita tinggal cari A-nya. Misalnya kakak masukin di yang sini ya. Masukin sini. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 210 gitu. A-nya kita belum tahu. Tambah A dikali 2 tambah A kali 4 sama dengan 210. Berarti ini 1A tambah 2A tambah 4A. Ayo aljabarnya berapa? Ya ini jadi 7A ya. Sama dengan 210. Nah dapat A-nya adalah 30. Oke. Sekarang yang ditanya adalah jumlah. Berarti S8. Nah gitu udah ketahuan nih sekarang. R-nya 2. Jadi jangan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8. Jangan ya. Susah. Berarti karena kita sudah tahu kita pakai rumus ya. Nah, berarti karena R-nya adalah 2, maka kita pakai rumusnya yang ini ya. Berarti ini S8, nah, sama dengan A-nya 30 dikali R-nya 2, pangkat N, pangkat 8, nah, dikurangi 1, dibagi 2 dikurang 1. Berarti ini 30 dikali 2 pangkat 8 itu 256, 256 kurang 1, 255. Nah, per 1 nggak usah kakak tulis. Sehingga kita akan dapat hasilnya adalah 7.650. Oke ya. Nah, jadi sudah terjawab nih, jumlahnya adalah 7650. Oke. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kita bikin pemisalan, kita bikin persamaan pasti dari rumus ini kita otak-atik. Kita cari A dan R, kita bisa jawab semua soal. Oke ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih, suku ke-7, U7, nah, gampang. Kita sudah tahu A-nya, udah tahu R-nya gitu. Oke. Nah, kita coba lagi soal berikutnya. Ini sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian. Potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Yang paling pendek berarti U1 ya. 3 cm. Kemudian yang paling panjang U berapa tuh? 6 bagian, berarti pasti U6 sama dengan 96. Ya, tentukan panjang tali semula. Nah, ini pemisalannya? Kita bikin persamaannya dari sini. Berarti U1 sama dengan A dikali R pangkat 0 ya, sama dengan 3. Oh ini berarti A dong Kak, 3. Iya kan, U1 selalu A. U6. Nah ini gampang nih, karena udah ada A-nya 3 nih. Pasti gampang nih. U6. Berarti A dikali R pangkat 6 dikurang 1, 5. Dia sama dengan 96. Berarti ini A-nya 3. 3 dikali R pangkat 5 sama dengan 96. Nah, R pangkat 5 sama dengan 32. Oh, ini sama kayak tadi nih. R-nya adalah 2. Oke ya. R-nya 2 nih, Kak. Oke, dapat A, dapat R. Tentukan panjang tali semula. Berarti S berapa? S6, S7, S8? S6. Kok bisa 6, Kak? Kan 6 bagian talinya. Oke. S6 udah tahu R-nya 2, A-nya 3. Berarti pakai rumus yang ini ya. A dikali R pangkat N dikurangin 1 dibagi R dikurang 1.
berarti A-nya adalah 3. Nah, dikali R-nya 2, pangkat N-nya berarti 6, dikurang 1, gitu ya, per 2 kurang 1. Berarti ini 3 dikali 64 dikurang 1. Tadi R pangkat 5, 32. Berarti kalau pangkat 6, 64. 64 dikurang 1, 63. Nah, berapa ya? 63 kali 3, 189. Nah, dapet deh. Berarti panjang mula-mula dari tali adalah 189 cm. Oke. Gampang ya? Yang awalnya 3 cm, berarti terus 6, terus berapa gitu ya. Potongan keempat, ya gampang, tinggal umpat. Jadi dapat A, dapat R, kita bisa hitung yang semuanya. Nah, untuk soal keempat ini, kita akan pertama-tama tentu kita akan membuat pemisalan ya. Jadi 3 buah bilangan yang jumlahnya 30 merupakan suatu suku-suku dari deret aritmatika. Tetapi jika bilangan ketiga ditambah dengan 5, maka terbentuk suatu deret geometri. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, berarti sekarang ada sebuah deret yang kalau diubah sedikit menjadi deret geometri gitu ya. Jadi kita punya deret aritmatika. Nah, jumlah 3 buah bilangan. Ya, 3 buah bilangan merupakan bilangan aritmatika, berarti dia U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 30 nih. Ingat ya, SUN di suatu barisan aritmatika adalah A ditambah B dikali N-1 gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan N jadi 1 gitu ya. Jadi ini A ditambah B tambah A tambah 2B gitu ya, sama dengan 30. Dari mana nih Kak 2B-nya? Ini N-nya 3, kita masukin ke sini gitu ya. Jadi kita punya 3A tambah 3B sama dengan 30, atau A tambah B sama dengan 10. Oke, simpan dulu, kita punya satu persamaan di sini. Nah, dia bilang kalau barisan aritmatika ini diubah sedikit, dia akan berubah menjadi barisan geometri. Nah, diubahnya gimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia bilang bilangan ketiga ditambah dengan 5. Nah, ini karena dia awalnya ada barisan aritmatika, jadi kakak tulis dulu nih. Berarti kita punya U1, kita punya U2, kita punya U3-nya ditambah 5. Jadi barisan geometri ya, U1-nya tetap A. Kenapa? Karena dia awalnya barisan aritmatika. U2-nya adalah A tambah B, nah, U3-nya adalah A tambah 2B ditambah 5. Nah, sekarang kita mau bikin persamaannya gimana nih gitu ya. Nah, ingat kalau barisan geometri pasti dia punya yang namanya rasio gitu ya. Untuk mencari rasio adalah U3 bagi U2 itu sama dengan U2 bagi U1 ya, itu rasionya sama. Berarti kita mau U3 dibagi U1 dulu nih ya. Berarti ini A ditambah 2B ditambah 5 dibagi A tambah B. Ini sama dengan A tambah B dibagi A gitu ya. Nanti kita kali silang, ini kali ke atas, ini kali ke atas. Oke. Jadi ini A dikali A tambah 2B tambah 5 sama dengan A tambah B dikali A tambah B gitu ya. Di sini kita dapat A kuadrat tambah 2AB tambah 5A sama dengan ini dikali satu ya, berarti A kuadrat tambah AB, nah, tambah AB, nah, tambah B kuadrat. Ya, kalau teman-teman sudah belajar perkalian istimewa bisa langsung cepet nih. Ini kita punya A kuadrat tambah 2AB. Ini kakak pindahin ke sebelah sini. Nah, jadi min A kuadrat gitu ya. Ini ditambahin jadi 2AB, kakak pindahkan jadi negatif 2AB gitu ya. Tambah 5A tambah B kuadrat, dikurang B kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini bisa dicoret ternyata nih. Nah, ini bisa dicoret nih. Oke. Sehingga akan dapat 5A dikurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita punya persamaan yang kedua. Jadi bagaimana nih cara kita menyelesaikan persamaan ini? Nah, ini biasanya kita menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Jadi ada 2 variabel, bisa pakai substitusi atau bisa pakai eliminasi. Cuma karena di sini ada ada kuadratnya, gitu ya, ada kuadrat ya. Jadi kakak lebih memilih untuk memakai substitusi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai substitusi, misalkan kalau B-nya sama dengan di sini kita pindah masukin sini. Ini agak sedikit rumit ya, karena ada kuadratnya. Jadi ini yang kakak ubah sedikit. Kakak akan ubah dia menjadi A sama dengan B kuadrat per 5. Dapat dari mana kak? B kuadratnya pindah, 5-nya pindah ke bawah, gitu ya, dibagi. Nah, nilai A ini akan kakak masukin ke sini nih. Nih, sehingga dia akan menjadi seperti ini.
Oh, ini jadinya A-nya sama dengan B kuadrat per 5. Berarti diganti nih, B kuadrat per 5 ditambah B sama dengan 10. Nah, ini kita kali 5. Kita dapat B kuadrat tambah 5B sama dengan 50 gitu ya. Atau B kuadrat tambah 5B min 50 sama dengan 0. Nah, ini kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, gimana faktorannya ya? Nah, kita bikin formatnya bentuknya. Ini pasti B. Ini pasti B gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan, kita akan mengisi angka di sini. Kalau dikalikan hasilnya min 50, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Wah, gampang nih. 50 itu 10 kali 5. Oh ya, 10, 5. Tapi dia maunya negatif. Berarti siapa yang negatif ya? Jangan di 10. Kenapa? Karena kalau di sini min 10 tambah 5 jadi min 5. Di sini maunya positif. Oh, min 5 yang negatif. Nah, udah pas ya. 10 kali min 5, min 50. 10 tambah min 5 plus 5. Kita dapat di sini B-nya plus 10. Nah, ini min 5. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Di sini kita dapat nih B-nya sama dengan min 10 atau B-nya sama dengan 5. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai gitu ya. Jadi kita bisa mencari kalau B-nya 5, A-nya berapa nih? Kalau B-nya min 10, A-nya berapa? Tapi karena di soal nggak dikasih tahu apa-apa, kakak hanya kerjakan salah satu. Kakak mengerjakan kalau bedanya 5 nih. Kalau bedanya 5, berapa ya A-nya ya? Gitu. Kita hitung nih, kita cari. Kita masukin ke sini nih. Nah, berarti A ditambah B sama dengan 10. A ditambah 5 sama dengan 10. Kita dapat nih, A-nya sama dengan 5. Nah, kita dapat A-nya 5, B-nya 5. Nah, oke. Berarti kita bisa menentukan ketiga bilangan tersebut. Kita mau menentukan U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi U1 itu adalah A. A berarti ini sama dengan 5. U2 itu adalah A tambah B. A tambah B. Nah, 10. Nah, U3-nya pasti 15. Ya, karena apa? Karena dia membentuk barisan aritmatika. Ini ditambah 5. Nah, ini ditambah 5. Nah, itu soal keempat. Nah, ini sekarang soal yang kelima. Nah, sekarang kita punya soal sisipkan 4 buah bilangan antara 2,5 dan 80. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan sisipkan membentuk barisan geometri dan tentukan jumlah deretnya. Nah, kalau di video-video sebelumnya cukup jelas ya. Kita bisa membuat permisalan. Kita bisa membuat persamaan. Nah, kemudian baru kita bisa mencari A dan R-nya dan kita bisa menjawab soalnya. Nah, kalau yang sisipkan ini agak sedikit berbeda nanti bentuk soalnya. Jadi kita bikin dulu nih. Ini berarti dari 2,5. Kita mau sisipkan 4. Nah, ini ada 4. Ini sampai 80. Ya, kalau di barisan aritmatik, kakak sudah memberikan langkah-langkahnya. Ini sudah mirip nih. Jadi kalau di barisan aritmatik, langkah pertama kita mencari selisih. Kalau di barisan geometri, kita mencari hasil bagi. Ya, kita cari hasil bagi. Hasil bagi dari mana nih, Kak? 80 dibagi 2,5. Ya, 80 dibagi 2,5. Oke, ini 80 dibagi 5/2. Nah, nanti hasilnya adalah 32. Kalau di barisan aritmatik, kakak mencari bedanya. Oke ya. Kalau sekarang kita mencari R-nya. Oke, gimana cari R-nya, Kak? Begini. Kalau kita lihat, kita menyisipkan 4 buah bilangan membentuk barisan geometri. Pasti dari 2,5 ke sini dikali R. Gitu ya. Dari sini ke sini dikali R. Dari sini ke sini dikali R. Sini ke sini dikali R. Nah, sini ke sini kali R nih. Oke ya. Berarti dari 2,5 sampai 80 itu dikali R pangkat 5. Artinya R pangkat 5 ini sama 32. Kok bisa, Kak? Karena 80 bagi 2,5 kan sebenarnya kita mencari dari 2,5 sampai 80 dikali berapa gitu ya. Berarti kita punya nih R pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga R-nya adalah akar 5 dari 32 atau hasilnya 2. Sekarang kita punya R-nya. Berapa nih A-nya? A-nya berapa sih, Kak? A-nya ya 2,5. Oke, kan bilangan awalnya. Sehingga kalau kita mencari jumlah deretnya, nah, mencari S-nya, S berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S6, ya kita tinggal pakai A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. A-nya itu adalah 2,5. Nah, 2,5 dikali R itu 2 pangkat 5 pangkat 6 ya dikurang 1. Nah, dibagi R kurang 1 berarti 2 dikurang 1. Berarti ini adalah 5/2. 2 pangkat 6 berarti 64 dikurang 1 63.
Ya, dibagi 1. Berarti 63 dikalikan 5 gitu ya. Dikalikan 5 dapat 5 315. Nah, 315 dibagi 2 nih. Berarti ini 157,5. Ya, nah kira-kira seperti itu barisan dan deret geometri.